Nyawiji ing pepesening Joko kawula nyuwun kawelasan kang linuwih saka sing dudu manungsa. Atau dalam bahasa Indonesia artinya tuh menyatu dalam takdir, hamba memohon belas kasih yang luar biasa dari Dia yang bukan manusia. Kira-kira kayak gitu tuh kalimat yang diingat sama Tasim, pengirim cerita ini. Yang mana ini tuh dari salah seorang teman dekatnya si Tasim, teman yang pada akhirnya ngubah Tasim, yang awalnya nggak percaya sama hal-hal mistis, jadi percaya gitu aja. Sebut aja nama temennya Tasim ini Aga ya. Oke. Dan kejadian ini tuh terjadi pas Tasim itu baru aja lulus kuliah, terus dia pulang kampung ke rumah ibunya di daerah Lawang, Malang. Nah di momen itu, Tasim ini tuh emang lagi sering-seringnya ngumpul lagi sama teman-teman dekat masa kecilnya dia. Salah satunya si Aga itu. Oke. Nggak tahu mungkin karena emang udah lama gak ketemu atau gimana, tapi Tasim ini tuh ngerasa kalau Aga tuh berubah, nggak kayak biasanya. Di situ Aga tuh kerasanya lebih pendiam, sinis, dan lebih suka menyendiri gitu dibanding main sama temen-temennya. Oke. Nah terus ada satu malam mereka tuh lagi nongkrong nih ya di pos ronda. Terus tiba-tiba Aga ini menggumamkan sesuatu, Nat, Moy. Nggak kenceng, pelan, tapi jelas gumamannya. Yang digumamkan oleh si Aga ini kalimatnya tuh sama persis kayak yang tadi gue bacain itu, berkali-kali. Nah Tasim kira itu tuh bercanda, karena Tasim ngerti kan itu bahasa Jawanya apa artinya kan. Tapi Aga ini tatapannya pas bergumam itu kosong. Tatapannya kosong, ngarah ke arah gelap kayak lagi ngelihat sesuatu yang si Tasim dan teman-temannya nggak bisa lihat. Pas coba ditegur, Aga cuma jawab, tenang, dia belum sepenuhnya datang, katanya gitu. Aga terus lanjut cerita kalau untuk beberapa hari ke belakang dia ini semacam dapat kayak petunjuk lewat mimpi gitu, Nat, Moy. Terus abis itu dia mulai baca-baca mantra dari buku lusuh yang katanya dia nemuin si buku itu di pasar barang antik. Nah Tasim sama teman-teman yang lain sempat bercanda kayak pura-pura ngebuang buku mantra ini. Tapi detik itu juga Aga kelihatan marah banget, Nat, Moy. Aga ini kelihatan matanya tuh merah, tapi bukan karena nangis, tapi kayak emang uratnya pecah gitu satu persatu. Nah Tasim tuh sebenarnya udah mulai curiga sejak kejadian itu. Aga mulai nunjukin tanda-tanda aneh. Badannya tuh kalau siang itu lemes, tapi pas malam malah kelihatan kayak punya tenaga banyak banget. Bahkan ya, Nat, Moy, ibunya Aga sendiri itu sampai bilang kalau dia tuh sering denger suara Aga ngomong sendiri di dalam kamar. Oke. Ngomong sembarangan sambil terus ngerapal mantra tadi itu, tapi dengan suara yang bukan suara dia. Nah akhirnya di satu kesempatan Tasim ini nanyain ke Aga langsung. Nah tapi tahu nggak, Aga tuh cuma jawab kayak gini, kalau aku mati jangan dekat-dekat sama jasadku, nanti kamu bisa ikut terserap. Kata gitu. Aneh kan sebenarnya. Tasim juga ngira si Aga nih cuman kayak stres dah nih teman gua gitu kan. Tapi di malam harinya si Tasim ini ngedengar ada suara langkah kaki berat banget ngelilingin rumahnya dia. Dan pas dicek keluar gak ada siapa-siapa. Nah cuman di situ udara tuh kerasanya berat dan ada bau anyir darah tipis gitu muncul di teras. Nah puncaknya di sini, Nat, Moy. Itu di waktu malam Jumat Kliwon. Nah ibunya si Aga ini tiba-tiba datang ke rumahnya Tasim, nangis-nangis minta tolong. Katanya dari sore si Aga ini udah duduk bersila di tengah kamarnya, gak gerak sama sekali. Tapi matanya tuh kebuka terus. Nah cuman matanya nih kelihatannya hitam pekat, kayak bukan punya dia lagi gitu loh matanya. Tanpa pikir panjang, Tasim buru-buru lah nyamperin ke rumahnya Aga. Pas ngebuka kamar, lampunya udah mati nih, tapi ada bau gosong kayak rambut kebakar gitu. Di situ Aga tuh kelihatan beneran masih duduk sila, telanjang dada, dan matanya tuh masih sambil terus melotot gitulah ke arah langit-langit. Di depannya si Aga itu udah ada piring putih, isinya abu, tali rafia, sama foto. Nah cuma fotonya itu fotonya Tasim. Terus dengan suara yang lebih berat dari suaranya Aga, alias bukan suara dia gitu ya. Si Aga ini ngomong pakai bahasa Jawa yang artinya kamu belum diterima, tapi badanmu sudah bisa dijadikan pintu, kata gitu. Maksudnya? Nah, gue juga nggak tahu tuh. Tapi mungkin dari sini kita bisa tahu kayaknya si badannya Tasim ini bisa jadi kayak gerbang gitu loh, Muy, buat ke tempat-tempat gaib. Tasim mundur karena ya dia takut dong. Cuman
dia ngelihat tangannya Aga tuh tiba-tiba kejang. Si Aga kelihatan nunduk, terus nyemburin sesuatu hitam pekat gitu dari mulutnya. Kayak entah minyak atau darah, tapi itu cairan yang ngental gitu loh. Dan sejak malam itu, Aga tuh beneran berubah jadi kayak bukan manusia normal. Katanya dia tuh bisa diam di pojokan kamarnya sampai berjam-jam gak ngapa-ngapain. Serem banget anjing. Cuman ngeliatin ke arah sudut ruangan sambil senyum. Kadang malam-malam si Aga ini tuh jalan-jalan sendirian gitu ya, ngelilingin kampung. Dan kebetulan sempat papasan nih sama Tasim yang juga baru banget pulang dari bepergian. Nah cuma di malam itu Tasim ngeliat Aga tuh gak sendirian. Jauh di belakangnya si Aga ini beneran kayak udah kelihatan berbaris sosok-sosok banyak gitu, kayak manusia, pada pakai seragam putih kusam, tapi ya wajahnya sama kakinya tuh kelihatan kabur, kayak samar-samar gitu. Jadi beneran kayak ada badan melayang baris gitu aja Nat, Moy. Tapi masih kedengeran ada suara langkah tegas kayak sepatu boot gitu. Oke. Cuman yang anehnya ya kenapa mereka kayak seakan-akan ngikutin Aga gitu kan. Iya. Nah jelas aja Tasim tuh nggak berani buat manggil Aga di situ. Dia cuman buru-buru masuk ke dalam rumahnya sambil ngomong dalam hati kalau sesegera mungkin dia tuh mau manggil Ustadz buat bantu si Aga ini. Nah itu kan Tasim ngomong dalam hati ya, maksudnya di pikiran dia nih pokoknya gua harus manggil Ustadz buat nyembuhin temen gua gitu kan. Tapi detik itu juga Aga tuh langsung nengok ke arah Tasim, matanya beneran melotot kayak marah. Terus dengan nada pelan tapi ngancem, si Aga ngomong kayak gini, "Sim, aku gak kenapa-napa, jangan macem-macem atau kamu kena getahnya." Wow. Kata gitu. Padahal kan ya Tasim gak ngomong apa-apa kan. Iya. Tasim merinding di situ, tapi dia coba usaha buat cuek aja. Dia langsung buru-buru masuk ke rumahnya. Besokannya bener Nat, Moy, karena ngerasa kasihan, Tasim ini diskusi lah sama temen-temennya yang lain. Dan akhirnya sepakat buat manggil Ustadz buat ngebantu si Aga. Tapi pas Pak Ustadz udah dipanggil nih, mereka datang bareng-bareng ke rumahnya Aga. Aga justru ngamuk kesetanan gitu. Padahal si Ustadz ini baru duduk doang. Jadi begitu Ustadznya datang nih, seketika Aga tuh berdiri. Dia mulai ngejambak rambutnya sendiri, langsung nyakar-nyakar tangannya sampai berdarah. Tapi dengan dia kayak nyiksa dirinya gitu ya, dia tuh gak kelihatan ngerasa sakit sama sekali. Dia malah ketawa, terus teriak bilang, "Mantra ini bukan buat dihapus, ini buat diwariskan." Kata gitu. Oke. Nah di malam berikutnya, Tasim mulai mimpi buruk tuh di setiap tidurnya dia. Kata Tasim, dia tuh mimpi tentang ladang kosong, suara derap sepatu tentara, dan sosok-sosok gede berseragam putih kusam yang ngedeket sambil nyeret rantai berlumuran darah gitu. Sekilas mirip banget sama sosok-sosok yang beberapa hari lalu dia lihat ngikutin Aga pas jalan malam-malam itu. Iya. Terus di setiap bangun pagi, Tasim tuh selalu kebangun dengan udah ada luka cakaran di beberapa bagian badannya. Gak tahu tuh dicakar siapa. Tasim udah mulai ngejaga jaraknya dia lah sama Aga, karena dia udah ngerasa gak nyaman tuh. Tapi ya teman-teman yang lain tuh masih sering ngejenguk Aga. Bahkan katanya Aga ini tuh kondisinya udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Orang sampai-sampai teman-temannya tuh setiap datang ke rumahnya itu diajak buat belajar meditasi gitu. Oke. Nah cuma meditasinya dalam tanda kutip ya, karena kayaknya udah gak bener nih arahnya. Dan kenyataannya ternyata itu bukan meditasi Nat, Moy. Teman-temannya ini secara gak sadar malah diajarin buat ngebaca mantra juga. Mantra yang sama kayak Aga. Nah kenapa Tasim bisa tahu? Karena pas ada satu malam mereka tuh lagi nongkrong tapi gak ada Aga. Nah tiba-tiba bau kemenyan tuh muncul. Baunya gak kayak kemenyan biasa, gak wangi. Ini baunya lebih mirip kayak daging yang dibakar barengan sama rambut gitu loh. Terus detik itu juga teman-temannya tuh jadi pada bertingkah aneh setelah ada bau si kemenyan itu. Salah satu temannya Tasim itu ada yang langsung baca mantra yang diajarin sama Aga. Baca mantra pelan-pelan gitu ya. Dan setelah selesai, si temennya itu langsung muntah darah. Terus temen Tasim satu lagi juga mulat teriak-teriak ketakutan, nyebut satu nama asing secara terus-menerus. Nama yang disebut gak tahu siapa. Pokoknya pas coba Tasim cari tahu, ternyata itu adalah nama seorang tentara Belanda yang dulu dikenal kejam dan hilang tanpa jejak setelah mimpin penyiksaan di daerah tempat tinggalnya ini lebih dari seabad lalu. Di Malang itu. Ada yang percaya kalau sosok ini tuh dulunya ngelakuin praktik hitam biar rohnya tuh tetap bisa hidup, menjajah tubuh siapapun yang lemah batinnya, kata gitu. Suasana jadi berubah dingin tuh. Lampu redup, udara jadi berat. Tasim coba baca ayat kursi pun susah. Lidahnya tuh kayak kelu kaku gitu loh tiba-tiba.
Tapi Tasim tetap maksa. Apalagi di depan dia tuh pelan-pelan datang Aga dengan wujud yang ngeri. Matanya tuh hitam semua, senyumnya lebar, dan giginya si Aga ini berdarah. Ih, Aga jalan makin ngedeket ke arah Tasim. Terus tanpa aba-aba, si Aga ini langsung nyekek lehernya Tasim. Anehnya, bayangan Aga ini kayak ada di tempat lain gitu. Jadi kayak ada dua Aga gitu loh, kayak ganda gitu. Dan si Aga ini cuman ngomong, "Kamu belum siap, tapi badanmu empuk, rohmu rapuh," ke arah si Tasim. anjing. Dan gak tahu kenapa, ini padahal dini hari ya Nat, Moy. Tapi dari arah kejauhan tuh kedengeran kayak ada suara azan sama ngaji itu dari speaker masjid. Bacaannya tegas, lugas, kayak lagi marahin orang lah kesannya. Dan detik itu juga Aga tuh langsung ngejerit kenceng banget dan lari gitu aja pergi kesakitan. Dan tiba-tiba juga bruk, teman-temannya Tasim tuh yang lain itu kayak langsung jatuh gitu, gak sadarin diri ke tanah. Nah usut punya usut, ternyata itu tuh suara Pak Ustadz kemarin, yang ternyata untuk beberapa hari ini itu terus mantau pergerakannya si Aga. Tasim langsung lari ngikutin perginya Aga. Dan ternyata di tengah perjalanannya Aga tuh kayak udah dicegat sama Pak Ustadz. Dan Tasim ngeliat sendiri Pak Ustadz ini kayak beneran mencoba untuk melawan sosok-sosok yang nempel di badannya Aga detik itu juga. Sosok-sosok bayangan tentara Belanda itu. Nah syukurnya Pak Ustadz bisa tuh untuk ngilangin hal-hal ini. Dan keesokan harinya Aga, rumahnya, dan teman-temannya Tasim yang lain itu tuh ikut dibersihin juga. Nah cuman meskipun begitu, Aga gak bisa balik normal lagi ternyata Nat, Moy. Si Aga ini sampai harus dibawa ke pesantren buat direhabilitasi. Dan sampai sekarang kondisinya belum pulih. Tasim udah gak pernah berani lagi tuh buat ngajak ngobrol si Aga. Sampai sekarang Tasim cuman selalu nanya dalam hati apa yang sebenarnya masuk ke tubuh temennya itu. Iya. Dan kenapa sampai Aga tuh baca mantra itu. Jawabannya juga masih gak ada yang tahu. Anjing. Menurut gue juga sebenarnya kenapa si Aga tuh bisa sekios itu ya, karena dia kesurupan sama pertama setan Belanda gitu, tentara Belanda kan. Dan yang kedua tentara Belanda tuh juga main ilmu hitam gitu loh. Jadi kan makanya kuat banget kan. Itu dia, gue baru tahu tuh ada tentara Belanda yang main ilmu hitam ya. Iya, biasanya kan orang Indonesia doang ya. Bener. Kan namanya. Cerita ini berasal dari cewek namanya Dira. Nah Dira ini tadinya tuh bener-bener cewek biasa. Dia bukan indigo, dia gak bisa lihat makhluk halus. Sampai ada di satu fase dimana dia kebangun pas ini dia umur 17 tahun. Jadi malam itu dia habis ultah yang ke-17 tahun. Dia tidur, pas dia kebangun tengah malam, dia tuh ngeliat ada bayangan pakai baju putih, full putih bersorban. Dan pas dia ngeliat tuh dia persis banget sosok yang dilihat ini kayak Pangeran Diponegoro. Tiba-tiba aja dia datang di kamarnya. Nah mungkin karena si Dira ini ngantuk, dia ketiduran lah. Tapi dia inget tuh kalau di depan mata dia itu tuh ada sosok yang bentukannya kayak Pangeran Diponegoro. Besok malamnya Dira langsung cerita ke nyokapnya, ke bokapnya juga soal kejadian kemarin. Nah bokapnya di situ tuh sempat kayak diem dan cerita kalau ya mungkin itu sosok yang ngejagain Dira. Tapi karena Dira mikir kayak ya nggak mungkin, ngapain gue dijagain sosok, apa nggak mungkin gue punya kodam, kasarannya gitu kan. Dicuekin lah akhirnya sama Dira. Dan ini gue lompat di satu hari pas dia itu udah umur 18 tahun. Dira makin ngerasa banyak banget perubahan di hidup dia. Dia jadi kayak sering lihat makhluk halus, dia peka sama hal-hal yang kayak gitu. Awalnya tuh dia bener-bener bodo amat banget. Sampai akhirnya waktu pas dia naik ke umur 18 tahun, dia bisa ngelihat semua makhluk halus dan kehidupan dia tuh berubah guys. Gak gitu lama, di situ Dira akhirnya cerita sama satu temennya cowok namanya Arik. Dira ceritain semua yang dialamin dari dia umur 17 tahun sampai fase dimana dia umur 18 tahun sekarang. Nah di situ respon Arik tuh cuman kayak diem doang dan kepo. Karena pada dasarnya si Arik ini bener-bener juga cowok biasa dan yang gak ngerti sama hal-hal mistis. Jadi dia gak bisa respon apa-apa selain kayak serius lo gitu-gitu doang kan. Nah karena mungkin Dira ngerasa kayak gak dapat validasi dalam tanda kutip dari temennya, akhirnya besokannya Dira tuh ketemu sama temennya yang emang paham sama hal mistis. Mereka nongkrong di daerah kota wisata Cibubur. Dan katanya tuh Dira ngerasa kayak energi dia tuh naik, gak tahu kenapa alasannya. Pas akhirnya temennya ini datang namanya Jamal. Jamal tuh ngeliat kayak Dira tuh aneh gitu. Pas pertama kali Jamal ngeliat Dira, Jamal tuh langsung kayak melotot ke Dira. Di situ Dira juga ngerasa kayak kenapa gua dipelototin, kan gua gak ngapa-ngapain kan. Nah ceritalah akhirnya Dira semua kejadian dialamin dari umur 18, dari umur 17 sampai 18 tahun. Jamal ngomong akhirnya tentang energi-energi itu. Dan
Di situ dia mau ngetes Dira nih dengan cara dia nanya, coba Dir, di pohon itu ada sosok apa? Hmm. Nah, di situ Dira langsung nengok ke arah pohon itu dan Dira kaget juga. Karena dia tiba-tiba ngomong, di situ ada cewek, energi negatif, dia ada dendam, dia ngerasa kayak bla 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 panjang kayak ngobrol biasa gitu loh. Itu dia yang ngomong. Dira yang ngomong. Oke. Nah, Jamal kaget Bi, kayak anjir teman gue tiba-tiba bisa ngejelasin itu sosok yang gak kelihatan. Iya. Nah, Dira pun juga kaget kayak akhirnya gue bisa ngeliat sosok yang sesimpel itu gue ngomongnya. Heeh. Tangan Dira udah mulai dipegang sama Jamal dan di situ Jamal tuh ngeliat Dira lama banget. Nah, pas lama Jamal ngeliatin Dira ngerasa Jamal tuh keringetan banget. Akhirnya Jamal ngomong, Dir, energi lu kuat banget. Ibarat kata nih udah 4/8/5, 4,8/5. Hampir ada di angka tertinggi lo nih. Oke. Dira kaget dengarnya dan dia ngerasa kayak badannya gak enak. Keringet dia makin banyak. Padahal di situ tuh malam mereka nongkrong ya. Harusnya kan dingin kan. Iya. Jamal ngomong lagi, kalau lo ngerasa kepo dan mau coba energi atau kekuatan lo sendiri, gimana kalau besok kita ke rumah kosong sekalian gue ajak teman gue, jadi kita berempat. Di situ sebenarnya Dira takut, tapi akhirnya dia ngiyain karena dia masih nggak percaya sama hal yang udah dia milikin gitu loh. Iya. Dia mau ngetes beneran. Besokannya jam 10 malam mereka berempat dikumpul di tempat yang sama kayak kemarin, di Kotwis itu, kota wisata. Di situ mereka jalan jam 11-an OTW ke rumah kosong yang ada di daerah rumah mereka juga nggak jauh lah. Bentukan rumah itu kayak rumah Jawa yang udah lama, dan rumah itu tuh dari gerbang rumah ke dalam rumah itu jauh. Jadi kalau lo dari depan pagar lihat pintu itu tuh nggak kelihatan. Iya. Jadi lo mesti masuk gitu biar kelihatan dalamnya. Berarti lahannya gede ya. Iya. Nah, karena udah tengah malam dan itu rumah tua, kan ditutup dong rumahnya. Mereka berempat tuh kepo dan mereka akhirnya nyari celah buat masuk dalam. Lompatlah mereka nih ke dalam rumahnya, berempat masuk tuh. Pas banget baru masuk, entah kenapa feeling Dira tuh ngerasa aneh dan di situ dia bilang, gimana kalau kita bagi dua kelompok, aku berdua, kalian berdua, karena kalau kita masuk bareng-bareng takutnya ada yang kena dan gak ada yang bisa nolongin karena rame-rame. Diiyain lah sama 3 temennya. Dan di situ Dira jalan barengan sama Jamal, temennya yang emang bisa ngelihat makhluk halusin yang punya sixth sense. Pas mereka masuk, gak lama Dira tuh dengar 2 temennya yang lain teriak dan akhirnya Jamal sama Dira nyamperin temennya lah. Pas ketemu ditanya sama Dira sama Jamal kayak, lu pada kenapa anjir? Nah, temennya jawab, ini udah jam 12 malam, mereka tuh lagi nunggu kita berbaris di depan pagar, dan yang baris itu semuanya pocong. Wah, anjir. Nah, 2 temennya itu padahal dia gak bisa ngeliat sama sekali. Tapi pas udah masuk tiba-tiba dia bisa ngomong kayak gitu. Mereka berdua. Ya takut lah kan mereka berempat. Akhirnya mereka cabut. Dan dari situ akhirnya mereka mau gak mau ya menghindar dari rumah itulah. Pas lagi jalan, mereka naik motor nih. Pas lagi jalan, Dira tuh ngelewatin kayak satu pohon gede di depan rumahnya. Dan di situ Dira tuh ngeliat ada kuntilanak gede banget. Dan gede sama kayak pohon anjir. Wah. Jadi Gila bukan kan? kayak manusia tapi gede banget. Gede banget kayak pohon, Bi. Anjir. Segede itu gitu. Cabutlah buru-buru mereka berempat. Dan pas di jalan, Dira tuh ngerasa lemas banget. Nah, teman-temannya bilang kayak, yaudah apa kita ke warkop dulu, istirahat. Berhenti di warkop yang gak jauh dari sana. Dira ngerasa badannya susah digerakin, moodnya Dira juga gak enak. Sampai akhirnya tiba-tiba Dira tuh nangis sejadi-jadinya dan pingsan gitu aja. Singkat cerita, pas Dira bangun, ternyata Dira tuh ngelihat teman-temannya, ibu warkop sama bapaknya warkop itu lagi kayak ngedoain Dira pakai air. Pas lama pingsan itu, kata teman-temannya, ternyata Dira tuh sempat kebangun dan di situ tuh dia melotot ke arah temennya yang emang dari awal ngajakin buat ke rumah itu. Melotot tiba-tiba dan Dira nggak sadar karena kan dia lagi pingsan kan di situ. Iya. Di situ bapak yang punya warkop juga nambahin, kalau Dira katanya kesurupan dan katanya nih teman-teman Dira yang lain itu kayak dikasih energi sama Dira biar mereka nggak ketarik buat kesana dan sosok-sosok itu tuh sengaja ngincer Dira. Nah, yang gue tangkap ya mungkin kayak Dira tuh ngasih kekuatan ke teman-temannya biar sosok itu tuh nggak gangguin mereka. Oke, berarti secara nggak sadar Dira tuh nyelamatin teman-temannya lah ya. Iya. Terus bapak warkop itu bilang, kalian buru-buru pulang, jangan sampai lewat jam 2 malam. Pas sampai rumah, wudu, bersih-bersih dan kalian jangan lewatin rumah itu lagi. Yaudah akhirnya mereka semua pulang dan ngelakuin apa yang bapak warkop itu pesenin lah. Nah, selang beberapa hari, 2 temennya Dira yang tadi ikut juga, yang kemarin ikut juga, namanya Eka sama Arik. Si Dira tuh ngerasa 2 temennya tuh aneh banget guys.
kayak marah-marah mulu, emosian mulu. Sampai akhirnya Dira sama Jamal tuh sempet bingung kayak, kok tiba-tiba teman kita aneh banget. Karena seharusnya teman kita tuh nggak kayak gini gitu loh. Iya. Ditanyalah sama mereka berdua, dan akhirnya Eka sama Arik tuh jawab. Eka jawab, setelah kejadian itu gue diganggu mulu Dir. Di rumah gue tuh dikasih lihat ada sosok cewek badannya kebalik di belakang pintu rumah. Terus gue selalu mimpi buruk, dan gue ngerasa kayak energi gue tuh panas banget. Gue pengen marah-marah mulu, dan gue tuh jadi gak pengen balik ke rumah. Itu kata Eka. Nah Arik juga bilang kalau dia tuh diganggu sama hal yang sama, si sosok cewek yang kebalik itu juga. Oke. Di situ mereka berdua minta dibantuin dan minta disembuhin lah sama si Jamal sama Dira. Dan akhirnya mereka semua cari solusi buat ngebersihin ini semua. Nah akhirnya mereka kepikiran kalau ayahnya Arik ini, bokapnya Arik ini kebetulan kayak orang yang bisa ngurus begituan dalam tanda kutip lah. Tapi Arik tuh awalnya nolak karena dia tuh takut diomelin sama bokapnya. Karena tuh Arik pernah sempat cerita kalau dia pernah kayak bandel gitu lah sama teman-temannya masuk ke rumah hantu, dan bokapnya tuh marah banget. Oh, dia takut diomelin lagi. Iya. Oke. Nah tapi karena kepepet dan gak tahu minta tolong sama siapa, ya mau gak mau Arik ngeberaniin diri buat ngomong ke bokapnya lagi lah, minta bantuan. Akhirnya mereka berempat ngiyain. Di malam itu juga jam 11 malam mereka ke rumah Arik. Pas nyampe rumah Arik nih, baru banget nyampe, tiba-tiba bokapnya Arik keluar pintu dan ngomong, "Saya tahu kalian mau ngapain, masuk sekarang." Tiba-tiba aja. Udah tahu gitu ya? Iya. Di situ mau nggak mau nih 4 orang ini kan takut lah sebenarnya kan. Tapi nurut, mereka duduk di ruang tamu. Dan pas banget Jamal mau cerita, ayahnya Arik tuh langsung ngomong kayak, "Udah kamu nggak perlu cerita, saya tahu. Sekarang kalian semua wudhu." Langsung lah mereka wudhu dan dibacain lah beberapa bacaan nih sama bokapnya Arik. Nah rumahnya Arik tuh AC semua guys. Tapi seketika mereka tuh ngerasa kayak ini nih panas banget, kayak mereka tuh di dalam oven gitu. Gak lama mereka semua denger ada yang nangis di belakang rumahnya Arik. Dan di situ bokapnya Arik tuh ngomong, "Penunggu rumah itu kesel sama kalian karena datang gak permisi dulu, dan dia itu suka sama kamu Dir." Dianya itu makhluk halus, Dir tuh Dira, si cewek ini. Di situ Dira kaget, dia nangis jadi-jadinya. Dan sambil nangis Dira tuh bilang kayak, "Om, kira-kira dia tuh bakal ngikutin aku gak ya Om?" Nah alhamdulillahnya ayahnya Arik ini ngomong kayak, "Enggak, karena ada yang jagain kamu. Sosok itu takut sama kamu karena yang ngejagain kamu itu mirip Pangeran Diponegoro dan itu leluhur kamu." Oke. Oh, jadi benar. Iya, nah ingat kan yang tadi gue bilang kayak waktu pas 17 tahun dia bangun, dia ngeliat ada sosok Diponegoro tiba-tiba aja. Nah ternyata itu tuh penjaganya Dira. Dan itu leluhurnya dia ternyata. Iya. Oke. Nah terus bokapnya Arik ngomong lah kayak, sebenarnya saat kalian datang itu, kalian tuh disambut sama mereka. Si pocong-pocong itu tuh beneran nyambut. Tapi menurut gue ya kayaknya tuh emang gak ganggu gitu loh sebenarnya. Emang mau nyambut aja. Tapi kalau disambut setan lo ngeri gak sih? Iya, benar juga. Benar. Ini gak usah disambut ya. Iya. Nah terus Eka sama Arik tuh cerita kalau pas mereka masuk rumah itu, mereka beneran ngelihat sosok pocong berbaris di atas. Dan ternyata di atas pocong itu tuh banyak banget sosok lain guys, yang gak bisa disebutin sama Arik sama Eka. Gak lama ayahnya Arik tuh ngomong, "Yaudah sekarang kalian diem semua, ngomong dalam hati buat minta maaf ke mereka karena kalian udah ganggu mereka, dan saya akan bantu." Yaudahlah mereka merem semua. Dan mereka tuh saling nangis pegangan tangan. Pas merem itu mereka tuh ngebayangin kayak emang mereka tuh lagi ada di depan pagar dan emang minta maaf. Gak lama mereka semua disuruh buka mata. Dan alhamdulillahnya udah gak ada terjadi apa-apa lagi. Dan untungnya ya mereka berempat diselamatin sama bokapnya Arik. Kalau misalnya enggak, ya mungkin bisa jadi akan selalu digangguin sama si penunggu makhluk halus di rumah itu kan. Benar. Hitungannya menurut gue sih Dira tuh cukup beruntung ya. Iya. Karena entah kenapa di umur dia yang 17 tiba-tiba ada muncul leluhur dia yang emang akan menjaga dia gitu ya. Iya. Menurut gue sih ada bagusnya juga. Kenapa lo bisa jadi ada orang yang jagain lo, dan kemungkinan makhluk yang gangguin lo jadi ditolak lah karena adanya si leluhur ini.